Udah pakai si ijo berjualan produk digital tapi masih aja kok belum ada yang check out ya? Kira-kira kenapa tuh? Nah, kali ini kita akan bahas gimana caranya kita optimalisasi penjualan kita di LinkedIn. Dan yang pastinya ada hubungannya dengan bagaimana caranya kita bisa membuat audiens untuk mendorong mereka melakukan sebuah tindakan. Nah, sebelum dibahas, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Seperti biasa kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Udah bikin konten tadi tuh, cuman gagal karena audionya jelek banget. Nah, kali ini kita akan bahas gimana caranya optimalisasi yang namanya LinkedIn. Di mana LinkedIn ini sudah banyak banget yang ngebahas ya teman-teman ya. Tapi yang jelas ini kita gimana caranya scaling ketika misalnya nih kita mau dapetin penghasilan yang lebih besar lagi. Dan yang jelas kita akan mulai dari hal yang mendasar karena hal ini tuh wajib banget diperhatikan supaya kamu nggak ngebosenin. Dan kalau misalnya LinkedIn kamu masih kayak begini dan ini udah waktunya kalian rubah supaya apa? Supaya audiens itu mau melakukan tindakan ketika masuk ke LinkedIn yang kamu punya. Nah, sebelumnya kita akan prepare dulu. Yang paling pertama itu adalah menyiapkan yang namanya banner-banner yang menarik ya teman-teman. Jadi kita langsung aja masuk ke bagian ini. Alright teman-teman ya, ini yang paling pertama jadi kita bikin dulu yang namanya mockup. Jadi kalau teman-teman misalnya jualan ebook atau jualan misalnya kelas ya teman-teman ya, suka lihat apa namanya hal-hal kayak begini nih ya. Kayaknya bentuknya bagus banget gitu. Gimana sih caranya bikin kayak begitu? Nah, jadi yang pertama teman-teman nanti bisa bikin di bagian mockup ya teman-teman. Jadi untuk bagian mockup itu teman-teman semua bisa masuk ke sini dan kemudian nanti pilih yang namanya ini mockup. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya udah pakai yang pro, teman-teman bisa tinggal cari aja yang namanya buku di sini teman-teman ya, book aja seperti ini. Nanti buat teman-teman misalnya mau ngambil yang ini, yang mana itu terserah semua. Misalnya nanti kita lihat dari soft cover aja teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini juga kan udah tinggal masukin gambar aja. Jadi enaknya kalau kita pakai yang pro seperti ini tuh ya istilahnya kita bisa dapetin gambar yang bagus dan eye catching ya teman-teman ya. Ini gimana sih Kang cara makainya? Simpel banget. Kalau teman-teman nanti bisa pakai di sini, ada yang nggak pro juga. Jadi teman-teman tinggal masukin aja. Contohnya seperti ini, diklik mana yang sudah jadi pilihan teman-teman semua. Kemudian teman-teman langsung aja pilih gambar. Misalnya teman-teman mau bikin ebook yang mana ya? Bentar, kita cari dulu cover yang menarik ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman ini deh, yang gampang deh ya. Misalnya ini mau bikin ebook novel atau ebook cerita. Nah, jadi tinggal upload seperti itu aja. Kalau enggak teman-teman juga bisa bikin dulu di Leonardo.ai. Teman-teman juga bisa bikin yang namanya cover-cover yang menarik ya. Nanti kalau udah jadi semuanya ini bakalan langsung masuk ya teman-teman. Jadi itu aja gampang. Ini mau di download atau enggak itu terserah. Kalau bentuknya kayak begini nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja gambarnya ya, seperti ini teman-teman, tinggal diatur aja. Misalnya gambarnya ini mau disesuaikan seperti ini. Nah, begini misalnya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini gambarnya, tinggal disimpan. Udah gampang banget cara pakainya teman ya. Jadi ini udah langsung jadi. Nah, ini teman-teman juga tinggal apa namanya mau di download boleh, mau langsung masuk ke desain juga boleh teman-teman ya. Nanti itu disesuaikan saja. Nah, jadi karena Akang sudah siapkan semuanya, jadi ini teman-teman bisa ulik sendiri teman-teman ya. Nanti kalau mau digunakan dalam desain, teman-teman bisa pakai ini ya. Jadi tinggal pilih aja mau bentuknya portrait, mau bentuknya postingan Instagram, itu terserah teman-teman semua. Nah, ini ya sudah ada. Jadi nanti tinggal klik mana yang kalian butuhkan, itu udah jadi semua. Oke. Nah, setelah ini yang paling fundamental adalah bikin yang namanya isi dari landing page. Kayak gimana? Akang udah bikin duluan ya, takutnya kepanjangan tutorialnya. Oke. Tutup di sini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah apa namanya? eh ChatGPT yang bakal kita pakai untuk bikin isi dari landing page. Nah, yang paling pertama teman-teman semua itu kalau Akang pribadi ketika menggunakan ChatGPT seperti ini, Akang selalu meminta perintah yang bisa digunakan di ChatGPT supaya kita juga nggak pusing tuh teman-teman tuh. Kadang-kadang kita kan kalau pas mau bikin isi landing page itu benar-benar blank banget. Nah, jadi kan seperti ini ya. Saya ingin membuat landing page untuk promosi produk ebook Shopee affiliate misalnya nih ya, dengan manfaat mengerti CTR, mengerti memilih produk. Nah, untuk manfaat ini kan kita tuh produk solusi ya teman-teman ya. Kalau
affiliate sorry, produk digital itu. Jadi kita berikan di sini manfaatnya. Nah, dengan target audiens ini teman-teman juga bisa pilih sendiri sesuai dengan produk yang teman-teman mau jual. Nah, ini usianya dan ini akan dapat apa namanya insight ketika kalian ikut kelas di Mahir Digital, ada apa namanya kelas online. Jadi rata-rata yang bikin landing page itu pakai copywriting AIDA teman-teman ya, seperti itu. Nah, ketika sudah seperti ini teman-teman nanti tinggal di enter aja dan akan muncul prompt seperti ini. Secara otomatis ini kalian bisa langsung pastikan saja ya teman-teman. Jadi ini udah cukup lengkap banget, headline kemudian sub headline ya teman-teman ya. Nah, jadi dipaste ke sini dan ini dia hasilnya. Nah, jadi buat teman-teman ini dibaca dulu ya teman-teman ya, jangan langsung ditelan mentah-mentah karena belum tentu si landing page ini bisa mendorong audiens untuk melakukan tindakan. Jadi lebih bagusnya teman-teman biasanya kalau akang pribadi selalu bikin 3 isi landing page ya gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya budgetnya masih tipis-tipis, mendingan dibaca ulang, kemudian ini disesuaikan lagi. Kalau dirasa bahasanya masih terlalu kayak robot, ini bisa kalian rubah lagi teman-teman ya. Misalnya apa namanya, ini tuh terlalu kaku, Kang gimana sih kalau ini terlalu kaku, mau dirubah lagi boleh. Jadi misalnya gunakan gaya bahasa untuk usia misalnya ini ya 21 sampai 35 tahun dan tidak terlalu formal. Ini teman-teman bisa tinggal enter lagi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, nanti dia akan ngerubah lagi. Nah, kan ini isinya bakalan lebih bahasanya lebih enak, lebih ringan ya teman-teman ya. Karena misalnya nih kalau teman-teman harga produknya di atas 50.000 sih ini penting banget. Tapi yang jelas menurut Akang landing page ini penting untuk apa? Untuk bikin kolam audiens ya teman-teman. Jadi kolam audiens ini dimana nanti kita akan dorong dengan tools. Kita akan bahas juga di sini ya sampai gimana caranya kita bisa mengoptimalisasi semuanya. Oke. Nah, ini kan sudah jadi teman-teman semua, kita lihat di sini. Tunggu dulu ya, ini agak lama nih ya. Nah, ternyata apa namanya isinya kan cukup panjang ya teman-teman. Jadi kalau sudah semuanya jadi seperti ini, sudah ada bagian CTA di akhir seperti ini dan scarcity-nya, teman-teman bisa langsung masuk aja ke LinkedIn. Nah, jadi kalau untuk optimasi LinkedIn biar landing page-nya bagus, di mana sih Kang? Simpel aja, teman-teman masuk aja ke bagian link, teman-temannya seperti ini. Kemudian add new blog, teman-teman tinggal bikin di sini digital product ya. Nah, perbedaannya apa sih untuk yang simple template dengan flexible template? Untuk yang simple template, teman-teman ini masih masih sangat biasa sekali seperti ini ya teman-teman ya kurang lebih ya. Kalau yang simple template. Nah, kita akan masuk ke yang flexible template. Jadi ini masuk aja diklik seperti ini. Nah, jadi ini ada preview-nya di sini ya teman-teman. Jadi preview ini penting banget supaya kalian juga nggak terlalu apa ya, mungkin tengatog lah meski orang Sunda mah ya gitu. Nah, yang paling pertama teman-teman bikin dulu, misalnya kalau Akang di sini mau jualan ebook misalnya ya, 10 juta, 10 juta dari sosial media, misalnya nih ya, modal HP, internet dan cuan tipis-tipis. Misalnya gitu ya teman-teman ya. Ini jangan diikutin karena ini contoh aja ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman tinggal masukin yang namanya harga. Misalnya harga produk teman-teman ketika misalnya kita mau bangun value ladder, ada dapat 2 ebook ya misalnya ya, yang jumlah halamannya sekitar 60 atau 70 lembar, misalnya harganya di 35.000 ya teman-temannya. Ini udah tinggal di back seperti ini saja. Nah, setelah itu teman-teman tinggal tambahkan dulu yang namanya thumbnail image. Untuk apa? Untuk bagian cover depan. Nah, ini touch image teman-teman semua nanti tinggal pilih aja dari gambar yang sudah dibikin. Contohnya misalnya ini deh. Nah, misalnya ini ya teman-teman ya, konten dari nol sampai bisa. Nah, teman-teman tinggal bikin aja judul yang menarik ya seperti ini, atau mau dari hasil ebook tadi juga boleh teman-teman ya. Nah, Kang sering kali ambil banner seperti ini ya, disertakan juga yang namanya isi dari pembelajarannya, misalnya seperti itu, di crop dan submit seperti ini. Nah, ini tinggal klik back lagi, kemudian teman-teman kalau sudah seperti ini langsung aja ditambahin yang namanya untuk headline ya, tambahin teks seperti ini. Nah, karena ini sudah jadi teman-teman ya, kita ambil dari sini. Jadi ini anggap aja misalnya hasilnya udah maksimal ya, udah bagus banget menurut teman-teman ya gitu. Tinggal nanti kita ambil seperti ini, copy dan kemudian ini di paste seperti ini. Nah, ini pun teman-teman bisa rubah juga untuk si ukuran hurufnya.
terserah teman-teman semua, teman-teman ya. Dan mau disertakan link juga boleh. Nah, seperti ini nanti bisa diganti juga si hurufnya. Jadi usahakan teman-teman ketika misalnya di sini pakai hurufnya Arial, semuanya harus Arial ya. Jangan beda-beda supaya enak dibaca, teman-teman ya. Jadi ini akan menarik banget. Nah, setelah itu kita bikin masuk atau digedein dulu ya, digedein dulu sebagai headline satu ya. Sorry, headline satu kita masuk ke 16 pixel. Nah, ini ya teman-teman ya untuk previewnya. Sekarang kita masuk ke sub headline. Sub headline-nya tinggal kita back lagi, nanti masuk ke add komponen lagi. Kalau mau ditambah add komponen silahkan, kalau enggak di bawahnya juga boleh. Tapi kalau Akang lebih senang masuk add komponen, kita ambil yang namanya di sini sub headline ya teman-teman ya. Nah, di sini tinggal masukin lagi. Nah, gini ya. Ini kalau jarak terlalu jauh, teman-teman nanti tinggal diganti aja. Ini Kang terlalu jauh, Kang. Udah. Jadi masuk aja di bagian sini ya, teman-teman ya. Misalnya, sorry, di bagian sini nih. Nah, ini ya, misalnya terlalu jauh, Kang. Ini deh, diganti di sini deh, biar terlalu dekat. Nah, kayak begini ya. Ini silahkan, tergantung nanti teman-teman semua ya, mau kayak gimana, gitu. Nah, setelah itu teman-teman di sini bisa tambahkan, misalnya ini adalah bagian intro ya teman-teman ya. Nah, sebelum bagian intro, misalnya kita mau spill dulu produknya, tambahin aja image di sini teman-teman semua. Kita add image, upload lagi dari apa yang sudah dibikin sama teman-teman. Nah, karena akan udah siapin teman-teman ya, sebentar kita rubah dulu si viewsnya, dibikin medium icon supaya kelihatan. Nah, jadi misalnya teman-teman mau spill judul yang ini. Nah, oke, mau spill judul yang ini. Jadi ini juga harus lebih kecil teman-teman semua. Atau misalnya mau masukin yang ini deh teman-teman ya. Misalnya yang ini boleh, atau yang ini juga boleh. Nah, misalnya mau di spill, aduh kegedean juga ya, harus 2 mega. Sorry, misalnya mau masukin yang inilah, yang paling gampang ya teman-teman ya. Ternyata filenya kebesaran. Kita coba bikin yang lebih kecil ya teman-teman ya. Misalnya jadi teman-teman udah bikin seperti ini, nah bisa bikin di sini ya supaya tampilan si landing page-nya lebih asik lagi. Nah, oke, udah seperti ini teman-teman semua. Ini dimasukin seperti ini, di spill dulu produknya seperti apa. Nah, ini jadi gambarnya nggak terlalu ngebosenin ya teman-teman ya. Ini ada gambarnya seperti ini. Jadi ini tinggal back ke sini. Nah, untuk bagian yang tadi, nah misalnya ini ya teman-teman ya. Sorry, tadi misalnya yang ini ya. Oh, bukan yang ini ternyata. Nah, ini teman-teman tinggal langsung masuk ke paint ya, teman-teman. Jadi ini paint itu adalah keresahan audiens. Nah, di sini teman-teman langsung aja dimasukin ke sini ya. Jadi ini nanti tinggal digeser aja. Kang katanya ini tinggal digeser kemana? Geser aja ke sini. Nah, jadi kan seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi ketika masuk ke sini tuh, oh ternyata ini udah ada yang namanya paint. Tapi diusahakan teman-teman ini dikasih spasi ya, dirapih-rapihin lagi dikit ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini misalnya nih ya, ini kan di bold semua, jadi ini jangan di bold di sini, jangan di bold, kita rubah seperti ini. Nah, jadi ini bisa ngelihat juga apa yang menjadi keresahan audiens. Dikasih enter sedikit supaya apa? Supaya teman-teman nanti bisa apa namanya, membedakan atau supaya memudahkan para calon pembeli itu ngebacanya enak. Nah, di sini biasanya teman-teman bisa lagi tambahin misalnya nih ya, di spill yang namanya gambar lagi supaya apa? Supaya nggak bosenin ya teman-teman ya. Bisa tambahin image lagi teman-teman biar nggak bosenin lagi. Ini di-upload lagi teman-temannya, misalnya apa sih yang bisa dipelajari di sini? Misalnya tambahin lagi banner seperti ini. Nah, saya tambah banner seperti ini supaya juga ngebosenin. Oh, sorry. Nah, seperti ini, diiniin lagi, di crop and submit lagi seperti ini. Nah, akhirnya sudah lihat seperti ini ya. Jadi akan lebih menarik teman-teman ya, nggak terlalu standar banget ya. Nah, ketika misalnya sudah masuk seperti ini, kita langsung bahas di sini ya. Kenapa Ibu ini wajib kamu punya? Jadi ini adalah selling point ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman nanti tinggal tambahin lagi yang namanya di add komponen ya. Tambahin lagi yang namanya teks, nanti tinggal teman-teman rapihin lagi. Kalau dirasa ini kok apa namanya Kang pada bold semua ya, karena kita ini copy paste langsung dari si ChatGPT ya teman-teman ya. Kita jangan bold lagi. Nah, kita cek di sini ya teman-teman ya. Gitu. Jadi nanti tampilnya akan seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman tinggal diatur-atur aja nih teman-teman ya. Jadi nanti kalau bisa tuh si ininya tuh digeser ke bawah ya teman-teman ya. Jadi ini nanti sebenarnya bisa digeser-geser. Supaya apa? Supaya
yang namanya harga itu nggak muncul di sini. Kurang lebih seperti ini teman-teman hasilnya nanti ya. Nah, jadi teman-teman ketika bikin landing page, kita usahakan tidak ada harga di sini. Kenapa? Karena itu kurang bagus ketika biasanya customer sudah tahu harganya, misalnya nggak cocok dengan harga mereka, karena kita orang yang baru berjualan itu biasanya akan langsung mundur. Kadang-kadang mereka udah harganya kemahalan, padahal saya nggak tahu siapa dia. Nah, jadi biarkan aja dulu si customer itu membaca semuanya sampai selesai. Baru nanti di sini dia lihat harganya. Kalau ngerasa mereka cocok dengan apa yang kalian tawarin, biasanya yang paling pertama mereka akan bertanya ke sini. Nah, untuk leads di LinkedIn ini kan tidak bisa menyertakan HTML ya teman-teman, sayangnya ya. Tapi yang paling enak itu kita jadi punya yang namanya personal WhatsApp. Nah, teman-teman bisa bikin yang namanya WA blast atau WA notification buat promosi-promosi kalian. Dan akan lebih bagus kalau teman-teman misalnya bisa menambahkan link di bagian sini untuk lead magnet ya. Untuk apa lead magnet ini? Untuk apa lead magnet ini? Untuk mengumpulkan data audiens. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini semua dibikin rapi seperti ini supaya orang-orang tuh nggak bosenin. Coba kita bandingin dengan landing page yang biasa ya teman-teman ya. Nah, kalau ini kan masih biasa banget ya teman-teman ya, nggak masukin yang namanya gambar-gambar. Jadi ini terlalu singkat. Ini jangan dicontoh karena Akang pun sudah beberapa kali klien ini nggak berhasil karena mungkin di sini yang pertama produknya sudah saturated dan yang kedua di sini tidak menjelaskan mengenai solusi-solusi yang Akang berikan kepada para calon pembeli Akang. Nah, pada akhirnya Akang coba di sini teman-teman ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi hasilnya diperbaiki lagi landing page-nya supaya orang-orang tuh mau melakukan tindakan ya. Jadi kalau seperti ini, udah kayak gimana strategi berikutnya? Strategi berikutnya adalah teman-teman misalnya sudah bisa masuk ke WhatsApp ke sini. Nah, teman-teman tinggal masuk ke ingin tools ya. Toolsnya bisa pakai macam-macam ya, mau pakai WA, pakai wati.io terserah. Tapi akan lebih bagus kalau teman-teman bisa ngasih lead magnet yang bisa di follow up via email. Meskipun sebagian orang itu ngerasa email tuh nggak work sih Kang, tapi ternyata setelah dicoba ada aja kok yang ngeklik ya teman-teman ya gitu. Nah, kita akan bahas setelah ini apa strateginya teman-teman ya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Ini contohnya produk yang jadi lead magnet. Nah, jadi ketika kita misalnya klik detail seperti ini, berarti kan nanti akan muncul mulai dari yang namanya di sini nih, emailnya. Ini akan lebih oke lagi teman-teman ya. Teman-teman tinggal cek aja seperti ini, email dan nomor handphone ya teman-teman. Ini akan lebih enak lagi. Tapi saran Akang karena biasanya sih untuk WhatsApp sendiri kalau orang tidak dikenal tuh jarang banget ya direspon. Akan lebih enak misalnya bisa dikombinasikan kapan kita harus pakai email, kapan kita harus pakai handphone. Nah, kalau kalian pakai email, kita akan bikin namanya automation. Kita lihat di sini kayak gimana sih bikin automation. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya udah punya email, ini kalau bisa teman-teman pakai tools ya teman-teman ya supaya bikin automation seperti ini. Untuk apa? Untuk follow up customer kita yang saat itu sudah meninggalkan jejak kontaknya di apa namanya LinkedIn. Nah, kalau ini karena Akang triggernya itu dari subscribe form. Jadi ini ketika orang menyimpan email di sini akan masuk ke welcome newsletter sekaligus mengirimkan ebook yang sudah menjadi lead magnet. Nah, kita bisa kasih jeda selama 2 hari dan setelah itu baru kita kirim promosi di sini ya. Atau akan lebih bagus lagi teman-teman misalnya di sini kasih materi-materi yang bisa menyelesaikan keresahan serta masalah-masalah mereka ya. Nah, setelah itu ditunggu lagi 2 hari, di sini akan langsung masuk promo ya. Nah, kalau udah gini gimana Kang? Bikin isi emailnya gampang teman-teman ya. Tinggal masuk ke chat GPT seperti ini. Langsung klik di bawahnya. Buatkan email marketing selama 7 hari dari informasi di atas. Nah, ini karena akan menjadi acuannya tuh ini ya teman-teman ya. Jadi supaya kalian tuh nggak pusing bikin email marketing. Ini langsung aja di generate seperti ini. Kita tunggu sebentar. Ternyata lama banget ya. Nah, ini udah jadi ya teman-teman ya email marketingnya. Nah, ini teman-teman nanti tinggal dibikin aja seperti ini. Ketika bikin automation biasanya akan diminta untuk membuat emailnya ya teman-teman ya seperti ini. Jadi teman-teman kalau bisa jangan spamming ya, jangan sehari 7 kali, itu biasanya bikin orang nggak nyaman. Nah, kalau Akang selalu ngasih jeda 2 hari setelah mereka subscribe ya, atau setelah mereka meninggalkan kontaknya.
Nah, baru di hari berikutnya digempur lagi tuh teman-teman ya. Di sini kalian misalnya mau bikin wait misalnya sehari 2 kali itu bisa ya teman-teman ya. Jadi seperti ini untuk si alur dari automationnya yang sangat sederhana sekali. Sebenarnya ini bisa ditambahin lagi nih kalau teman-teman mau, bisa dibikin if ya teman-teman ya, conditionnya misalnya mereka tetap nggak klik juga, ya akhirnya mereka harus keluar. Jadi kalau misalnya mereka masih ngeklik, terusin promosinya. Akan lebih banyak lagi ya teman-teman ya kalau teman-teman misalnya pakai email marketing seperti itu. Sudah jadi semuanya, tinggal gimana Kang? Yang paling pertama adalah kalian coba bikin konten dulu secara organik ya teman-teman ya. Jadi bikin konten organik itu adalah untuk ngetes sejauh mana kita bisa mempromosikan produk tersebut. Kalau reach-nya bagus, teman-teman bisa langsung pikirkan untuk main di advertising. Biasanya advertising itu diperlukan ketika untuk scaling. Nah, untuk nominalnya berapa sih Kang? Yang idealnya, teman-teman ketika akan kemarin coba-coba itu kalian coba dapetin yang namanya 500.000 pertama. Supaya apa? Supaya aman. Jadi akan kemarin misalnya dapetin, kalau Akang sih agak negong ya, kemarin 200.000 pertama akan langsung ambil, akan langsung iklanin ya teman-teman ya. Jadi itu yang akan lakukan. Nah, di situ kalian harus siap ketika beriklan itu harus siap tidak dapat apa-apa. Nah, tapi yang jelas yang perlu kita lakukan adalah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, jadi nanti kalian bisa yang namanya sini ya. Jadi kalau teman-teman punya budget di 300.000, teman-teman bisa coba yang namanya landing page ya. Jadi kalian di sini landing page itu bisa dites ya. Misalnya untuk audiensnya ya, landing page yang sama itu misalnya pakai interest, yang kedua yang broad. Jadi yang broad ini tanpa menggunakan interest, jadi disebar biasa aja. Kalau yang pakai interest, misalnya kalau akan jualan konten, jualan novel planner, interestnya di set tuh sama Akang tuh ya. Di setnya itu misalnya siapa sih yang butuh novel planner? Misalnya novel writer, kemudian story writer, kemudian siapa lagi? Pokoknya yang mau dapetin passive income ya teman-teman ya, itu sesuaikan saja, nanti kalian juga bisa searching di ChatGPT ya teman-teman ya. Nah, ini dites ya teman-teman ya, tapi saran Akang biar lebih irit teman-teman bisa pakai CBO dulu per hari di 50.000 sambil ngelihat hasil teman-teman ya. Nah, kayak begini. Nah, karena ini produknya sudah saturated, jadi penjualan pun ini cukup minim sekali. Tapi kalau kita lihat data di bulan Desember ya ini cukup lumayan ya teman-teman ya. Oh, sorry, di bulan November teman-teman semua akan kemarin jualan novel planner ini cukup lumayan menghasilkan ya. Jadi untuk teman-teman semua nanti tinggal dianalisis aja data di bagian sini supaya apa? Untuk gambaran teman-teman semua ya. Jadi nah ini teman-teman semua, klik tautannya berapa, kemudian nanti halaman kunjungan LP-nya berapa banyak yang yang masuk, kemudian nah ini tambah keranjang teman-teman semua seperti ini, nanti tinggal dilihat aja ya. Nah, yang menambahkan pembayaran seperti ini. Misalnya ini ROAS-nya nih 1,37 ya cukup lah ya teman-teman ya, berarti balik modal. Kalau kalian ngemodal cepet ya balik lah Paygo ya lumayan lah teman-teman ya. Balik 2,5 lah teman-teman ya, lumayan lah ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, kalau Akang kemarin penghasilannya itu kurang lebih itu dari modal berawal di 100.000, penghasilannya di sini ya teman-teman ya. Nah, ini Akang belum iklanin lagi karena Akang kemarin lebih mengandalkan ads untuk apa? Untuk ngetes hasil belajar gitu ya teman-temannya di Mahir Digital gitu teman-teman. Jadi intinya untuk scaling teman-teman bisa pikirkan untuk beriklan di Meta atau di TikTok. Tapi saran Akang lebih baik di Meta dulu karena dia per hari lebih murah, bisa di 50.000. Nah, jadi untuk optimasi teman-teman ya, kesimpulannya adalah yang pertama itu difikirkan yang namanya landing page. Jadi yang namanya landing page itu jangan sampai polosan dan bikin orang bacanya terlalu jenuh teman-teman ya. Jadi pertimbangkan juga isi dari landing page. Jadi kalau kalian misalnya belum ada yang check out, ada beberapa kemungkinan yaitu isi landing page-nya itu belum membuat orang melakukan sebuah tindakan. Nah, yang keduanya kalian perlu yang namanya memberikan value produk ya, atau nilai pada produk yang sedang kamu tawarkan di landing page tersebut. Nah, yang ketiganya adalah gimana caranya kamu dapetin 500.000 pertama, terlepas itu mau dari modal kamu sendiri atau dari konten organik. Tapi saran Akang lebih baik dari konten organik. Nah, yang keempatnya adalah yang terakhir, kita scaling menggunakan iklan ketika produk kita ternyata diminati ya teman-teman ya. Jadi
Kesimpulannya itu, cara optimasinya di situ saja supaya apa? Supaya kita punya gambaran. Jadi ternyata ketika kita misalnya mau jual produk digital tuh tidak hanya menjual harapan palsu atau overclaim. Supaya kedepannya kita saat menawarkan produk itu akan lebih mudah lagi dan personal brandingnya itu akan lebih baik lagi terbangunnya. Ya, jadi itu aja yang akan bahas di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Mohon izin, Akang juga tidak mengajari teman-teman semua. Ini adalah bagian dari yang namanya berbagi saja. Jika memang ada kesalahan mohon dikoreksi, dan jika memang konten bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.